Om Swastiastu, Kak. Om Swastiastu. Di sini saya akan menanyakan tentang tarian Olek Tamu Lilingan yang berasal dari Tabanan. Apakah Kakak mau meluangkan waktunya? Ya, silakan. Yang pertama, bagaimanakah sejarah terciptanya tari Olek Tamu Lilingan? Baik, tari Olek Tamu Lilingan itu ya berasal dari Tabanan. Nah, tari Olek Tamu Lilingan itu diciptakan oleh Bapak Eko Mario pada tahun 1952. Nah, tarian itu sendiri diminta oleh budayawan asal Inggris yang meminta Bapak Eko Mario untuk menciptakannya. Tarian itu sendiri bertemakan kumbang laki-laki dan kumbang perempuan atau yang sedang bercumbu di taman, seperti itu ya, yang sedang bercumbu di taman, dan gerakan dari kumbang itulah yang melatar belakangi dari tarian Olek Tamu Lilingan tersebut. Tarian Olek Tamu Lilingan itu merupakan tari bebalian yang bersifat bukan sebagai tari pujawali, artinya tarian tersebut sebagai tari hiburan seperti itu. Jadi bisa dipentaskan di mana saja sebagai hiburan, itu di pura, di tempat-tempat seperti di hotel, seperti sekarang ini, seperti itu deh. Di mana apa saja ragam gerak tari dari Olek Tamu Lilingan? Tari Olek Tamu Lilingan itu diawali dengan tarian di mana penari perempuan itu keluar dengan mengenakan selendang, kemudian ada agem. Setelah agem itu agem kanan, lalu ada nyeledet seperti itu. Nah, kemudian berleak-leak lagi, bergeol-geol ke kiri, ke kanan seperti itu, kembali lagi ngagem, kemudian ada gerakan bersimpuh. Nah, di gerakan bersimpuh itu penari perempuan berleak ke kanan, leak ke kiri, seperti itu adik. Kemudian setelah itu ada gerakan laki dan perempuan ya, laki dan perempuan itu seperti kumbang. Yang laki-laki itu memegang kipas dan memegang kancut seperti itu. Kemudian setelah laki itu dari belakang itu seperti mengejar penari perempuan seperti itu. Baik, ke pertanyaan ketiga, apa sajakah jenis iringan atau perangkat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Olek Tamu Lilingan? Oke, untuk perangkat musiknya sendiri seperti pada gamelan pada umumnya itu ada dari gupek, kemudian ada dari gangse, kemudian ada trompongnya, kempur, seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah tata busana dan tata rias yang dikenakan oleh tari Olek Tamu Lilingan? Baik, untuk tata riasnya sendiri dari pakaiannya, dari aksesorisnya. Nah, untuk perempuan dari memakai gelungan, kemudian memakai subeng, kemudian ada badong. Dari pakaiannya memakai bulang prade, kemudian kamen, tutup dada, kemudian memakai ampo-ampo, gelang, gelang kano ya, gelang kano. Untuk laki-laki, kemudian kamen untuk penari Olek itu sendiri, untuk yang perempuan itu memakai lancingan itu artinya kamennya yang panjang. Nah, kemudian untuk yang laki-laki seperti biasa menggunakan kamen dengan kancut, kemudian menggunakan bulang, tutup dada, ampo-ampo, gelang kano, kemudian memakai udeng seperti itu, dan aksesoris lainnya seperti rumbing dan badong seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kak, di mana saja biasa tari Olek Tamu Lilingan itu dipentaskan? Baik, untuk tari Olek Tamu Lilingan sendiri karena merupakan tari bebalian, tari hiburan ya, jadi itu bisa dipentaskan seperti biasa. Kalau dipentaskan di pura itu hanya sebagai tari hiburan saja, itu tidak ada kaitannya dengan upacara yang ada di pura tersebut. Nah, kemudian sekarang ini banyak tari Olek itu dipentaskan di hotel-hotel sebagai untuk dipentaskan di depan wisatawan seperti itu, dan banyak juga di
untuk tarian tersebut biasanya digunakan saat pernikahan karena sebagai simbol ada pertemuannya laki-laki dan perempuan. Baik, itu saja Kak wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Om Santi.